Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bella Melia. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia. Nah, hari ini ujian akhir semester saya yaitu membuat karya ilmiah dengan bidang seni, dan judulnya yang saya ambil adalah sebuah representasi kehidupan seniman dalam menggabungkan dua bidang karya seni. Oke, kita move ke slide berikutnya. Oke. Nah, di sini ada pertama-tama ada abstrak. Saya bacakan. Secara positif, impian membawa seseorang kepada pencapaian cita-cita dalam kehidupan. Untuk meraih impian tersebut dibutuhkan usaha dan kerja keras. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna hidup melalui dua karya seni, serta memberikan sebuah representasi mengenai kehidupan seniman yang melingkupi minat, cita-cita, hobi, kegemaran, pekerjaan, karir, dan masa depan di bidang seni. Kehidupan seorang seniman dengan dua bidang karya, lukis dan sastra, menjadi sebuah hal yang menarik pemikiran dan terkesan menjadi spotlight karena bisa menjalani keseharian dengan dua pemikiran yang cukup berbeda. Hasil penelitian ini akan menjawab dan memberikan sedikit gambaran tentang kehidupan satu seniman muda yang telah memutuskan untuk mendalami keduanya. Dalam hal karir, seni lukis dan tulis memiliki banyak peminat dan penggemar di bidangnya masing-masing. Menjalani pekerjaan sebagai seniman dan mencintai pekerjaannya dengan terus berkarya, serta melakukan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebaikan. Next ada latar belakang di sini. Seniman memaknai pengalaman-pengalaman hidupnya lewat seni. Seorang seniman mempunyai kebebasan dan keluasan dalam memilih sumber penciptaan seni sesuai dengan kepekaan artistik dan daya intelektual yang dimiliki, seperti dalam kehidupan maupun suasana hati yang terjadi dalam diri seniman. Keberhasilan seorang pelukis dalam menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam karyanya adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi pelukis itu. Kesenian dapat dinikmati dalam bentuk karya yang bermutu dan bercita rasa tinggi. Sudarso 2006. Seni memang tidak bisa jauh dari masyarakat. Seorang seniman menciptakan sebuah karya seni tidak lepas dari kondisi alam dan lingkungannya. Dialog melibatkan imajinasi yang terkadang menginspirasi seniman dalam menciptakan sebuah karya seni. Dengan seni lukis dan karya sastra, seniman berkomunikasi, menyampaikan gagasan, ide, sudut pandang, dan perasaan maupun pesan kepada penikmat seni dan masyarakat umum. Oke, di sini ada perumusan masalahnya juga. Ada tiga. Yang pertama, apakah menjadi seorang seniman lukis dan penulis masih dianggap sebelah mata? Yang kedua, bagaimana seorang seniman menjalani kehidupan sehari-hari dengan perasaan yang dilukis dan ditulisnya? Dan yang terakhir, kenapa kebanyakan seniman lebih memilih hidup sederhana dan damai, namun karya-karyanya yang selalu berbicara tentang perasaan dan kehidupan? Oke, di sini ada landasan teori. Kehidupan sebagai seorang seniman memiliki landasan teori yang kaya, melibatkan aspek kreativitas, ekspresi diri, hubungan dengan budaya, serta interaksi dengan konteks sosial dan ekonomis. Seorang seniman tidak hanya menciptakan karya seni, tetapi juga terlibat dalam proses pemikiran dan perenungan yang mendalam, serta memiliki peran penting dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chamberlain dan kawan-kawan 2014, seniman memiliki struktur otak yang berbeda dibandingkan orang-orang yang bukan seniman. Penelitian unik dan berbeda dari manusia biasanya ini bisa menjadi daya tarik. Apakah cara seniman memaknai hidupnya juga unik dan berbeda pula. Menurut Bambang Sugiharto, seni adalah kompleksitas kehidupan yang kemudian dirangkum menjadi satu yang dinamakan seni. Sugiharto 2013. Kehidupan memiliki arti dan makna sendiri bagi setiap orang. Dalam memaknai kehidupan, manusia memiliki cara yang berbeda-beda karena memaknai hidup mengacu pada sesuatu yang dirasa penting, berharga, benar,
dan didambakan serta memberikan nilai khusus untuk seseorang dan layak dijadikan tujuan hidup. Bastaman 2007. Oke, untuk tujuan penulisan. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, memahami, melihat bagaimana kehidupan seorang seniman muda dengan dua karya seni dalam bidang yang berbeda, dunia karya sastra dan dunia seni lukis. Mempresentasikan hobi yang membawanya menuju karir sampai dengan mengamati gaya kehidupan yang dipilih. Sorry, maaf ini ada typo, nanti saya perbaiki. Dalam dunia seni, seorang seniman dapat berkarya secara individu atau kelompok. Namun, untuk bertahan dalam dunia seni, seorang seniman harus bersosial dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada dalam dunia seni. Nilai sosial memiliki peran dan fungsi yang kuat dalam mengatur kehidupan tiap individu dalam masyarakat. Hal tersebut memunculkan sebuah reputasi yang berasal dari sikap dan tingkah laku yang selama ini individu lakukan hingga mendapatkan penilaian dari orang lain. Reputasi tersebut bersifat melekat dalam diri seseorang, dan semua hal itu saling terhubung dalam kehidupan seniman. Ada teori dan metode. Nah, pertama saya bacakan untuk metode penelitiannya. Penelitian mengenai kehidupan seorang seniman ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial dengan menggunakan data non-numerik. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, bukan pada pengukuran atau generalisasi seperti pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2022, metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Kemudian kita move ke teori penelitian. Teori yang dipakai dalam mengamati kehidupan seniman muda dalam karya ilmiah ini yaitu teori emosionalisme dalam seni, menekankan bahwa tujuan utama karya seni adalah untuk membangkitkan emosi pada penonton, bukan hanya sekedar mempresentasikan realitas. Dan teori imitasionalisme dalam seni, juga dikenal sebagai teori mimetik, menyatakan bahwa karya seni terbaik adalah yang paling menyerupai atau meniru realitas. Nah, ini saya pakai dua teori. Lanjut kita masuk ke pembahasannya. Menurut John Dewey, seni memiliki keterkaitan erat antara seni dan pengalaman sehari-hari. Sugiharto 2013. Pengalaman yang intens melekat pada diri seniman yang kemudian diartikan kembali lewat bahasa seni. Menurut Damajanti 2013, hanya sekelompok orang yang secara profesional terlibat dalam penciptaan karya seni pada perkembangan karir di bidang seni oleh masyarakat industri era modern. Memilih kehidupan menjadi seorang seniman lukis juga penulis novel membuat seseorang lebih bisa menjadi dirinya sendiri, mengenali apa yang mendorong perasaannya lebih kuat. Menulis sebuah novel dan membagi diri menjadi sisi lain dari seniman merupakan kegiatan menciptakan kehidupan baru yang bersumber dari kehidupan penulis dengan melalui proses kreatif dan imajinatif. Pada umumnya, sebuah ide muncul melalui sebuah pengalaman yang dijumpai oleh penulis. Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Fakta ini juga yang mengarah pada cara para seniman memaknai hidup, menjalankan narasi hidupnya dengan apik. Hal ini juga sering dikaitkan dengan cita-cita, impian, harapan, juga karir ke depannya. Impian merupakan motivasi dalam meraih cita-cita, karena motivasi adalah suatu pendorong yang sangat mempengaruhi tercapainya suatu cita-cita. Motivasi tidak akan muncul begitu saja, namun motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam atau luar diri individu. Namun sebenarnya profesi seniman itu bisa dijadikan profesi yang utama dan sampingan itu tergantung dari senimannya mau bagaimana. Kehidupan seniman tak selamanya selancar caranya dalam memoles kanvas atau mengetikkan banyak narasi dalam naskah novel. Terkadang hobi bisa menjadi sebuah karir. Kendati demikian, kehidupan seniman muda yang awalnya sedikit tidak direspon orang tuanya akhirnya bisa menunjukkan hasil apa yang dirinya lakukan.
Kebenaran kenyataan dalam kehidupan yang kita alami seperti apa adanya yang sangat kompleks. Seorang seniman memang membutuhkan suatu media untuk merangkum pengalaman yang nyata dialami. Jadi, seniman berbeda dengan pekerja seni. Seniman adalah seseorang yang membuat suatu karya dengan hatinya. Memiliki peran sebagai seorang seniman, dua bidang karya seni dalam lingkungan sosial yang kurang mendukung adalah sebuah tantangan juga pengalaman yang menguji seberapa indahnya seorang seniman merepresentasikan kehidupan dengan kacamatanya. Nilai sosial membuat individu maupun masyarakat memandang seseorang dari segi baik dan buruk. Hal tersebut memunculkan sebuah reputasi yang berasal dari sikap dan tingkah laku. Hal tingkah laku yang selama ini individu lakukan hingga mendapatkan penilaian dari orang lain. Reputasi tersebut bersifat melekat dalam diri seseorang. Kemudian, reputasi memunculkan sebuah tanggung jawab sosial yang harus individu jaga sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Oke, kita masuk ke slide terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Di mana memutuskan untuk menjadi seorang seniman muda adalah pilihan yang tidak bisa dianggap mudah. Ketika jiwa seseorang memilih menekuni apa yang disuka dan menjadi hidupnya, maka hal itu akan berjalan dan berdampak pada hasil kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak menemui hal yang tidak sesuai, namun keterbatasan itu tidak menyurutkan seniman ini dalam berkarya. Pengambilan keputusan karir menjadi seniman lukis dan karya sastra penulis bukan hal yang mudah di lingkungan sosial dengan hanya memandang satu sudut saja. Dorongan ini menciptakan karya seni, stres kerja, konflik di lingkungan, dan kegagalan mengelola usaha menjadi penyebab seniman lebih bisa menggambarkan, merepresentasikan, dan menjalani kehidupan penuh dengan pandangan. Tidak akan ada kata habis memiliki makna atau memaknai hidup dan karir jika seorang seniman telah memantapkan hati dan pikirannya. Oke, eh, mungkin sampai sini saja hasil presentasi saya di karya ilmiah semester ini di mata kuliah MK2 Bahasa Indonesia. Apabila ada salah dalam pengucapan, kemudian me- mempresentasikan, kemudian ada tulisan-tulisan yang typo, itu mohon dimaafkan dan akan saya ubah untuk kedepannya menjadi lebih baik. Saya akhiri. Selamat malam.